Di konten Sila kali ini, gue pengen ngomongin bahwa kita sebenarnya nggak perlu pusing milih Ganjar, Prabowo, atau Anies. Karena sama aja. Siapapun yang lu pilih, sama aja. Nggak percaya? Mari kita bahas di konten Sila kali ini. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Banyak orang nanya sama gue, Mas Panji milih siapa? Dan gue selalu bilang, ya belum tahu, belum punya jawaban, dan memang betul. Cuman yang gue pengen ngasih tahu adalah, sebenarnya sama aja. Lu mau milih Ganjar, mau milih Prabowo, mau milih Anies, sama aja. Gue punya sejumlah argumennya. Kenapa pertama-tama ya, kenapa gue bilang sama aja? Karena sebenarnya yang mereka gaungkan sama kok semuanya. Tiga-tiganya ngaku anti korupsi. Cara mereka anti korupsinya begini, tapi tiga-tiganya anti korupsi. Kenapa? Karena kalau disurvei ke rakyat Indonesia, atribut paling penting untuk seorang capres itu anti korupsi. Jadi sebagai capres, tiga-tiganya harus bilang anti korupsi. Pasti deh, sama semuanya. Semuanya juga ngomongin soal lapangan kerja. Semuanya juga ngomongin soal memperbaiki kesehatan. Semua. Nggak ada yang ngomong, gue nggak peduli pendidikan, nggak ada. Nggak ada yang ngomong, gue nggak peduli kesehatan, nggak ada. Nggak ada yang ngomong, gue nggak peduli sama korupsi, nggak ada. Semuanya akan ngomongin hal yang sama. Terus kita tahu, Prabowo sama Ganjar, kredonya adalah melanjutkan Jokowi. Jokowi udah benar, lanjutkan. Ya kan? Kita pikir, Anies beda sendiri. Enggak juga. Karena kalau lu denger gosip nggak bahwa Ganjar mungkin akan bergabung dengan Anies? Itu nggak gosip. Ganjar lagi berhitung karena dia tahu kalau dia lagi pengen bikin 2 putaran nih, tim Ganjar lagi pengen bikin 2 putaran karena dia tahu kalau misalnya 3 putaran, Anies kemungkinan akan kalah. Ini dengan asumsi Anies nggak punya gebrakan-gebrakan sih, biasanya sih punya dia. Cukup lihai Mas Anies itu kayak gitu-gitu. Tapi sekiranya nggak ada gebrakan-gebrakan baru, maka Mas Anies akan kalah. Dan kemana suara pendukung Mas Anies Baswedan? Dilihat secara historikalnya. Betul sekali ke Prabowo. Ketika semua suara pendukungnya Mas Anies ke Prabowo, kalah Ganjar. Nggak mau dong. Ganjar coba usik-usik tuh ke Prabowo. Bisa nggak nih Anda gabung sama saya? Ya kan? Lu pernah lihat berita ya kan? Bisa nggak nih Anda gabung dengan saya? Nggak mau. Deadlock. Dua-duanya pengen jadi presiden. Anies umurnya masih muda. Mainnya rada taktis. Mungkin mau jadi wapres. Mungkin. Tapi tujuannya sama. Ganjar pengen gabung sama Prabowo supaya menang. Supaya cuma 2 putaran. Karena fix pasti menang. Kalah dah tuh Anies dah. Nggak mau kan? Nggak lock deal kan? Pada saat yang bersamaan. Jadi kan lagi di PSI lagi ngajuin ke MK supaya umur cawapres bisa diturunin. Supaya Gibran bisa masuk. Saat ini masih, gue dengar berita katanya udah ditolak. Tapi gue dengar gosip masih mau kebuka. Karena kalau misalkan ditolak, Ganjar jadi masih punya peluang untuk gabung sama Prabowo. Tapi kalau misalkan tembus, maka Prabowo fix sama Gibran. Ganjar kebingungan. Nah kalau Ganjar kebingungan, Ganjar masuk ke Anies. Ini bukan gosip ini. Emang hitung-hitungannya mengharuskan seperti itu. Mereka nggak peduli. Sekarang gini, kalau emang Anies ternyata antitesisnya Jokowi, lah kok gabung sama Ganjar? Ya karena betul-betul itu sama aja. Nggak usah gitu deh, IKN. Tiga-tiganya ngelanjutin kan, termasuk Anies. Coba lu liatin, IKN gimana? Jawabannya Mas Anies kan selalu, itu udah jadi undang-undang. Gue harus jalanin mandat undang-undang, mau gimana gitu. Seakan-akan dia nggak mau, terpaksa, tapi ujung-ujungnya dijalanin juga. Sama aja. Beneran deh. Toh pada akhirnya, lu milih apa yang insting lu inginkan. Lu sih ngakunya, enggak kok gue pakai logika. Tapi kalau kita ingat apa yang dibahas sama buku Righteous Mind, Jonathan Haidt, kita itu milih itu selalu instinktif. Lalu kita gunakan logikanya untuk menjelaskan kenapa kita milih itu. Padahal sebenarnya insting. Ujung-ujungnya lu akan milih Ganjar karena lu suka dengan orang yang banyak senyum, yang
well groomed gitu. Itu kan hati yang ngomong. Atau lu akan milih Prabowo karena lu nggak suka yang kelemar-kelemar, atau lu milih Anies karena suka bapak-bapak banyak senyum. Apapun itu semua emosi lu yang memilih. Tapi semua bahan-bahan campaign capres ini lu pakai, lu serap untuk jadi logika. Kan gue pernah bilang ya di buku Righteous Mind, pengambilan keputusan kita tuh kayak kita naik gajah. Kita tuh nggak bisa ngelola gajah kita. Gajah kita tuh adalah nuraninya. Kita sebagai yang naikin gajah adalah logikanya. Kita nggak bisa ngarahin gajah. Gajah mah jalan aja sesuai yang gajah inginkan. Logika kita yang menjelaskan kenapa gajahnya ke situ. Jadi si gajah ini kuat banget pengaruhnya dalam pengambilan keputusan kita, yaitu nurani. Jadi lu juga milih juga nggak berdasarkan program dan apa dan segala macam. Tentu masing-masing akan mengaku punya campaign yang berbeda. Dan sejauh yang gue tahu, yang paling belang adalah Anies. Tapi kan gue pernah bilang ya, dia mah emang paling jago tuh ngelempar sebuah wacana untuk jadi bahan omongan dari zaman DP 0, OKOC sampai sekarang. Soal menteri kota itu kan dia ngelempar tok gitu jadi pembahasan. Termasuk kemarin di Mata Najwa dia yang ngomongin soal indeks kebebasan berpendapat turun. Belang sendiri aja jadi omongan, tuh emang jagonya dia. Tentu masing-masing akan punya program sendiri-sendiri, tapi ujung-ujungnya sama aja. Karena gimana coba, dulu waktu kampanye kita pikir jangan pilih Prabowo, karena kalau misalnya kita pilih Prabowo nanti akan ada terlalu banyak militer. Nah sekarang kabinetnya Pak Jokowi isi militer semua. Gimana? Jenderal-jenderal semua kabinetnya Pak Jokowi. Jenderal polisi, jenderal tentara, Pak Tito, siapa tuh yang Marsikal tuh yang sekarang jadi menteri juga? Menteri apa sih? Gue lupa deh. Yang kumisan. Terus apa bedanya Jokowi sama Prabowo? Kalau ujung-ujungnya satu kabinet, sama aja. Nah, terus kan pertanyaannya, terus bedanya di mana dong? Bedanya di kita. Yang membedakan hasilnya, yang membedakan hasil akhir Indonesia bakal kayak gimana, tidak capresnya. Kitanya yang ngarahin, kita yang gonggong. Lu mau milih nggak milih, tugas kita adalah ngegonggongin pemerintah ini. Mau lu pilih ini orang, nggak lu pilih ini orang, kalau emang lu cinta Indonesia dan lu peduli dengan arahnya Indonesia, ya lu arahin dia. Makanya gue itu nggak ngerasa gue berani dengan ngomongin apa yang gue bahas di Mata Najwa. Gue bukannya itu necessity gitu, sebuah ini kebutuhan yang mendesak untuk kita bilang, untuk kita ngomong kayak gitu, untuk gue ngomong kayak gitu, itu tuh kebutuhan yang mendesak. Emang kita mesti ngomong, kok bisa sih Pak Erick Thohir BUMN berantakan asik-asik jadi ketua PSSI, ngapain sih? Makanya gue kemarin kesel banget tuh yang saya sedih, saya kecewa, dana pensiun 300 miliar diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya makanya ngapain lo ngurus PSSI dah? Kecewa. Lalu tinggal untuk ngurusin PSSI gimana lu? BUMN masih pada ngutang, orang pada nangis-nangis, diutangin bertahun-tahun gak kelar-kelar. Sampai bangkrut perusahaan, sampai disita rumahnya. Lalu ke PSSI. Yang bikin kesel adalah, itu Bapak kan PSSI-nya bagus. Ya gak ragu gue PSSI-nya bagus, orang dia punya klub, apa sih, dia Inter Miami ya. Soal olahraga mah gue nggak ragu. Masalahnya dia punya tanggung jawab. Presiden Republik Indonesia yang ngasih tanggung jawab itu ke dia. Presiden yang sama yang bilang tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Satu aja belum tentu benar kok. Kan Pak Jokowi yang bilang. Nah kita tuh harus ngejagain. Itu tugas kita. Siapapun presidennya kita jagain. Jangan kalau misalnya lu nggak pilih, lu diem aja. Atau sebaliknya, ketika udah pilih, lu selesai. Angkat tangan lu. Kelar urusan gue. Ya janganlah. Goblok tuh namanya. Kalau kita ngekritik yang kita pilih, nyesel ya. Itu goblok tuh orang-orang kayak gitu tuh. Golput ataupun milih, pertanyaannya adalah lu tuh orang apa? Kalau lu orang Indonesia, ini rumah lu kan? Ya lu jagain dong. Siapapun
presidennya. Makanya banyak orang tuh terlibat di kampanye tuh cuman peduli menang, bukan peduli Indonesia. Sebel gue ngeliatnya. Kalau menang udah, kalau kalah udah. Sama aja guys. Kita yang mesti ngerawat, kita yang mesti ngejagain, kita yang mesti ngegonggongin. Itu emang tugas kita. Udah biarin aja tuh buzzer-buzzer tolol. Dan gue tahu buzzer-buzzer itu tolol. Pertama-tama, lu kalau ngelihat kolom komentar YouTube gue atau YouTube-nya Mata Najwa yang ngerespon soal stand up gue, lu bisa ngeliat tuh jawaban-jawaban itu tolol-tolol semua. Bener deh, coba lu baca dah. Beneran dah. Tolol semuanya. Tahu nggak kenapa? Karena emang tolol. Kenapa gue tahu? Karena gue kenal salah satu orang yang pernah jadi buzzer. Tolol orangnya. Enggak. Orang yang gue maksud adalah Pamoa. Lu tonton wawancara gue sama Pamoa. Pamoa itu dulu pernah jadi buzzer. Gue bilang sama dia, berarti jangan-jangan gue pernah tuh diserang sama lu. Terus dia jawabannya kriptik gitu. Ya nggak tahu gitu atau apalah gitu. Kriptik gitulah. Ya kayak Pamoa itulah. Itu orang-orang yang jadi buzzer-buzzer itu. Ya kayak Pamoa. Tapi Pamoa pinter ya. Pamoa pinter. Tapi kan kita tahu Pamoa juga orangnya seperti apa. Nggak usah dipeduliin orang-orang seperti itu. Kerja doang itu. Kalau dilihat argumennya tolol, karena emang tolol, udah diemin aja, nggak usah takut. Apa sih yang mereka bisa lakuin? Buzzer-buzzer itu bisa apa sih? Bisa ngoceh? Yalah, ngoceh doang. Sakit hati, habis tweetnya jahat, ya Allah. Kata-kata itu bisa menyakiti, tapi bisa juga tidak menyakiti. Kalau lu nggak terima itu personal, lu lewatin aja. Nggak sakit itu. Nah, itu sakit. Nah, itu nggak terhindarkan. Nggak bisa ini. Disakitin secara fisik, sakit. Tapi secara kata-kata, bisa sakit, tapi bisa juga enggak. Lewatin aja. Udah diemin aja lah. Nggak usah diambil hati dan nggak usah personal. Emang nggak personal mereka. Tolol aja. Udah, itu aja dari gue. Minggu depan kita akan ngomongin soal kenapa menurut gue PSI dengan kampanye Jokowismenya mereka adalah indikasi bahwa partai ini emang kosong. Tapi itu minggu depan. Seperti biasa, jawab di kolom komentar apakah menurut lu konten ini layak untuk dirilis untuk umum atau tidak. Thank you. Gue sih pengen ya. Gue pengen, karena ini keresahan gue. Gue sih pengen. Dan satu lagi, kalau lu pengen nonton keresahan gue yang akut kayak gini, lu nonton Monolog Kebangsaan gue sampai akhir menutup mata. Masih ada di Tip-Tip. Di aplikasi Tip-Tip lu bisa beli video digitalnya. Jadi nggak download, lu beli, habis itu lu bisa tonton streaming di situ. Panjang banget keresahan gue. Ya, sampai sini dulu. Kita lanjutin di episode berikutnya minggu depan. Thank you, bye.